hari yang semakin jauh. Kamu berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, pakai kehidupannya lebih hari lebih indah lagi. Banyak jiwa yang dimenangkan lewat pelayanannya. Kamu berkati pula keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tentu penuh sukacita kita kembali bertemu jemaat yang dikasihi Tuhan dalam ibadah hari ini, dan kita akan masuk firman Allah. Siapapun kita yang mendengar dan yang bisa mengakses, baik jemaat GPD Kanaan, GPD Eleos, mari imani bahwa kuasa dan berkat Tuhan selalu menjadi bagian kita semua. Kita membaca kebenaran firman Allah terambil dari kitab Yesaya 57 ayatnya yang ke-15. Saya baca buat kita semua. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Di dalam pembacaan ayat ini kita menjumpai dikatakan firman yang maha tinggi. Kita tahu firman adalah Allah sendiri, Allah dengan segala predikat dan atribut yang melekat dalam diri Allah. Katakan di sini yang maha mulia, yang maha kudus. Dia bersemayam di tempat tinggi, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Bila kita coba untuk menelusuri, maka dalam bagian ini dikatakan Allah yang berdiam di tempat maha tinggi, dan kita umatnya yang hatinya remuk, yang ada berdiam di tempat kita di bumi ini. Ini berbicara dari hal dua tempat yang berbeda, dan lebih tepatnya berbicara dari hal seperti yang terkondisi pada hari-hari ini, yaitu jarak yang membuat terpisah. Ada pembatasan, ada jarak yang diatur. Namun, sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintah akibat pandemi COVID-19, maka salah satu hal yang sangat penting untuk meminimalisir penyebaran COVID adalah dengan membuat jarak, distancing sosial. Ada pembatasan jarak antara satu dengan yang lain. Dan ini sangat efektif dalam penanggulangan penyebaran virus. Ternyata apa yang diambil oleh pemerintah, kalau kita melihat dari kacamata positifnya adalah bahwa segala yang dilakukan itu adalah untuk kebaikan. Jadi jarak ternyata bukan sesuatu yang buruk. Firman Tuhan juga mengingatkan bagi kita bahwa Allah
yang berdiam di tempat yang maha tinggi, di tempat Allah berada, dan kita yang terpisah jaraknya begitu jauh, tetapi bukan mengurangi kuasa dan berkat Allah bekerja dalam pribadi kita. Kita telah mengikuti pembacaan ini begitu jelas bahwa dalam waktu yang bersamaan, karena kemahakuasaannya Allah kita, maka sekalipun tempat berbeda, tetapi kuasanya tetap sama berlaku. Dia katakan bahwa dia dalam waktu yang bersamaan, dia yang adalah Allah Maha Hadir, maka dia ada di tengah-tengah atau ada di hati setiap orang yang berseru, yang remuk hatinya, yang selalu ada di hadirat Tuhan. Sekalipun tempat memisahkan. Oleh dan sebab itu, berbicara dari hal pembatasan jarak, ya, mengatur jarak satu dengan yang lain, itu tujuannya untuk kebaikan. Firman Tuhan juga mengajar kita bahwa sekalipun terpisah dengan jarak, ya, ada pembatasan, distancing, tetapi tujuannya ini sangat luar biasa. Ayat ini berkata, ayat ke-15, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Maksud dan tujuannya untuk menghidupkan semangat. Ya, mungkin kita mulai memudar semangat kita hari-hari ini atau waktu-waktu yang lalu karena tekanan, karena pergumulan. Kemudian untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk, sepertinya sudah mulai padam, ya, mulai mati, ya, hal-hal yang ada di dalam hatinya. Kehadiran Tuhan bagi setiap hati yang merindukan Dia, hati yang remuk, tempat tidak menjadi masalah, jarak tidak menjadi masalah. Karena Tuhan mampu menjangkau saya dan saudara dengan kuasanya, dengan kasih-Nya. Serahkan hidup kita. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu dan tempat. Dia mau ada dalam setiap hati kita yang remuk dan yang hancur. Dalam artian, orang yang remuk hati adalah orang yang bersungguh-sungguh, yang berserah penuh ke dalam tangan kuasanya. Puji Tuhan. Bagian yang berikut, kita membaca di dalam 1 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-17, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Kalau bagian pertama berbicara ruang dan tempat, yang bagian ini berbicara dari hal terpisah, cara dan jarak pandang. Jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Tempat bisa memisahkan, situasi bisa memungkinkan, sebagaimana pengalaman dari Rasul Paulus dan teman-teman dalam seperjuangannya melayani Tuhan. Terpisah secara tubuh, terpisah secara fisik, terpisah secara persekutuan bersama. Jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Artinya, selalu ada hati untuk siapapun. Ini pun yang harus kita tanamkan, bahwa sebagai umat Tuhan, gereja yang mau bertumbuh, biarlah kita semua
selalu terikat dalam satu hati. Tempat bisa membuat kita terpisah. Ya. Waktu bisa membuat kita terpisah. Situasi bisa membuat hal itu terjadi. Jauh di mata, tapi dekat di hati. Dekat di hati artinya tetap melekat di hati. Paulus dimanapun dia pergi dan berada, jemaat selalu melekat di hati dari Paulus. Dan saya juga mengimani bahwa ini yang harus kita bangun bersama untuk membangun gereja kita menjadi gereja yang kuat. Biarlah hati kita selalu terikat, hati kita selalu menyatu, sehingga apabila kita terikat di dalam hati, maka kasih Tuhan akan begitu kuat mengalir dalam setiap hidup saya dan saudara. Apa artinya selalu terjadi perjumpaan? Apa artinya selalu ada yang namanya tatap muka, tetapi hatinya jauh menerawang? Bukan berarti tidak baik. Persekutuan, tatap muka itu sangat-sangat penting. Tetapi melalui hal ini kita diajar, baik dalam tatap muka, baik dalam kebersamaan, itu baik. Tetapi ketika terjadi yang namanya ada distancing, ada jarak, buktikan kita tetap bersatu, karena hati kita diikat di dalam kasih. Hati kita diikat oleh karena kuasa firman Tuhan. Yang berikut, membaca di dalam firman Allah, kita memperhatikan Kolose pasal 2 ayat yang kelima. Kolose 2 ayat yang kelima, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, terpisah, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Yang berikut, sekalipun terpisah secara tempat dan jarak, tetapi roh selalu dipersatukan. Justru dalam bagian ini mau membuktikan, merealisasikan tentang tertib hidup dan keteguhan di dalam kita beriman kepada Tuhan. Umat-umat yang saya kasih di dalam Tuhan, mari, apa roh yang ada di dalam hidup kita? Mari kita bangun roh yang dipenuhi dengan kuasa Allah, roh yang dipenuhi dengan hadirat Allah, roh yang penuh dengan sukacita, roh yang selalu terpaut kepada Tuhan, roh yang selalu membangkitkan iman semangat kita di dalam melayani dan mengiring akan Tuhan. Biarlah roh kita terus dipersatukan, roh kita menyala-nyala oleh karena kuasa hadirat Allah. Yang berikut kita perhatikan, Filipi pasal yang pertama ayat 27. Saya baca buat kita semua. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Yang berikut berbicara dari jiwa, ya, terpisah, ya, karena jarak. Tetapi Paulus dalam bagian ini berkata, sekalipun terpisah karena situasi, dia bisa datang dan dia bisa tidak datang. Tetapi dia katakan, biarlah semua tetap dalam sehati sejiwa, berjuang untuk iman. Jiwa berjuang untuk iman. Kita berdoa, biarlah dalam pertumbuhan, dalam kedewasaan rohani kita tetap dipersatukan di dalam jiwa untuk berjuang dalam iman. Jangan abaikan iman kita. Jangan biarkan iman kita. Jangan gadaikan iman kita. Tetapi berjuang untuk iman. Saya tahu, kita bersama memahami,
Berjuang untuk iman itu bukan pekerjaan yang mudah. Berjuang untuk iman, berjuang dalam iman, itu adalah pekerjaan yang sulit. Tapi apabila kita minta kemampuan Tuhan, firman Allah dan Roh Kudus-Nya, maka jiwa kita dipersatukan. Untuk apa? Untuk sama-sama berjuang dalam iman. Jemaat GPD Kanan, Jemaat GPD Elos, mari kita berjuang supaya iman kita didapati oleh Tuhan, iman yang tak tergoncangkan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong, selalu memberkati saya dan saudara. Firman Allah telah mengingatkan kita bahwa sekalipun terpisah jarak, ya, ada yang namanya membatasi saya dan saudara. Tetapi kita sudah menerima firman Allah yang meneguhkan kita di dalam kita mengiring akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Berkat Allah senantiasa menjadi bagian kita semua. Mari bangun iman kita, bangun kerohanian kita, dewasakan iman kita melalui hati, melalui jiwa, melalui roh, sehingga segala sesuatu yang boleh terjadi apapun, tetapi kita menjadi umat-umat yang selalu mengalami berkat-berkat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, bersama-sama mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman-Mu kami telah terima dan kami bersyukur untuk setiap apa yang kami boleh dapatkan oleh firman Allah. Bahwa kuasa-Mu tetap bekerja, tidak terbatas, tidak Tuhan ukur oleh ruang, waktu, dan tempat. Tapi kuasa-Mu bekerja dengan sempurna, menghidupkan setiap semangat yang mulai pudar, menghidupkan setiap hati yang mulai remuk dan hancur. Kami umat-umat-Mu, kami bersama-sama berdoa, ikat kami supaya hati kami tetap dipersatukan, jiwa kami tetap dipersatukan, roh kami tetap dipersatukan. Tuhan, biarlah kasih karunia melalui berkat firman-Mu siang hari ini menjadi pedoman landasan dimanapun kami pergi dan berada. Kami berdoa dengan pemberlakuan PSBB, kami kembali beribadah secara online. Kami beribadah karena diatur untuk menjaga jarak, supaya tidak terjadi kumpulan kerumunan, meminimalisir penyebaran Tuhan pandemi virus COVID-19. Dan kami bersyukur untuk firman Allah juga yang mengajarkan kami bahwa jarak bukan masalah untuk kami bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan tolong bangsa dan negara kami, Tuhan biar dapat melewati persoalan, masalah. Bahkan Tuhan, pandemi ini bisa berlalu dengan Tuhan segera. Bangsa kami diberkati Tuhan, mulai dari pemerintah pusat, presiden, wakil, kabinet yang ada, lembaga tinggi, sampai Tuhan semua pemerintah, bahkan pemerintah yang paling terendah sekalipun. Masyarakat Indonesia diberkati, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terpuji Engkau, sepanjang minggu Jumat Tuhan akan beraktivitas, Tuhan lawat selalu, dimanapun pergi dan berada, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, rumah tangga, sampai lanjut usia, Tuhan memberkati. Engkau beri kemenangan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan setiap usaha pekerjaan umat Tuhan diberkati. Keuangan finansial, Bapa, ini doa syukur kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dan kami arahkan seluruh hidup kami untuk terima berkat-berkat yang daripada-Mu. Mari umat Tuhan dengan iman, haleluya.
terimalah dan bawalah berkat, nikmatilah kasih kemurahan, berkat yang besar yang datangnya dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal, penyertaan, penghiburan, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, terus memimpin menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Akhiri ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Haleluya.